Inter Milan ditawari Sofyan Amrabat dan Adrien Rabiot. Inter Milan mendapat peluang untuk mendatangkan dua gelandang berpengalaman, Sofyan Amrabat dan Adrien Rabiot, setelah keduanya ditawarkan oleh perwakilan masing-masing kepada manajemen Nerazzurri. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, agen Amrabat telah membuka pintu bagi gelandang Fenerbahce itu untuk kembali ke Serie A meski baru bergabung secara permanen dengan klub Turki tersebut 2 bulan lalu usai meninggalkan Fiorentina. Pemain asal Maroko berusia 28 tahun itu ingin kembali ke Italia. Inter melihat Amrabat sebagai opsi menarik berkat kemampuan membaca permainan, distribusi bola, serta kekuatan fisiknya di lini tengah. Selain Amrabat, sumber yang sama mengabarkan bahwa Adrien Rabiot juga ditawarkan kepada Inter. Sang gelandang Prancis itu telah memutuskan meninggalkan Olympique Marseille setelah hanya 1 musim, menyusul perselisihan internal di ruang ganti. Ibunya sekaligus agennya, Veronique, sudah menghubungi beberapa klub, termasuk Nerazzurri. Inter sebenarnya sempat mengincar Rabiot pada musim panas lalu, namun akhirnya mundur. Inter Milan terus kejar Manu Kone, Roma masih bertahan. Manu Kone tetap menjadi target utama Inter Milan untuk memperkuat lini tengah. Menurut laporan dari Pasquale Guaro, gelandang asal Prancis itu menjadi prioritas Nerazzurri meski saat ini kontak masih terhenti. Jika Roma terpaksa melepasnya, Inter siap mengajukan tawaran senilai 40–45 juta euro. Gianluigi Longari melaporkan bahwa Inter akan melakukan upaya baru untuk merekrut Kone. Klub melihat sang gelandang sebagai tambahan penting dalam skema Christian Cifu musim ini. Sementara itu, Nicolo Sira menegaskan Inter belum menyerah untuk mendatangkan Kone. Nerazzurri terus menjalin komunikasi dengan agen sang pemain, karena ia dianggap sebagai pilihan nomor 1 di sektor mediana. Namun, Roma sejauh ini selalu bersikeras mempertahankan Kone. Giallorossi belum menunjukkan tanda-tanda membuka pintu negosiasi, meskipun tekanan dari Inter semakin meningkat. Inter Milan tolak tawaran 45 juta euro Napoli untuk Francesco Pio Esposito. Inter Milan kembali menolak tawaran dari Napoli untuk merekrut penyerang muda Francesco Pio Esposito. Menurut Sport Mediaset, proposal kedua Partenopei kembali mendapat penolakan tegas dari manajemen Nerazzurri. Napoli sebelumnya sudah mengajukan tawaran awal pada musim panas ini senilai 40 juta euro, namun tidak sesuai dengan valuasi Inter. Kini, meski mereka datang dengan penawaran lebih tinggi senilai 45 juta euro, jawaban yang diterima tetap sama. Christian Cifu menegaskan Esposito tidak masuk daftar jual. Setelah tampil gemilang bersama Spezia musim lalu, di mana ia mencetak 19 gol, penyerang berusia 20 tahun itu diproyeksikan sebagai bagian penting dari skuad utama Inter musim ini. Bahkan, Cifu dikabarkan siap memberi peran signifikan kepada sang striker dengan mengorbankan Mehdi Taremi. Neom intensifkan negosiasi untuk rekrut Pavard dari Inter Milan. Inter Milan dikabarkan semakin intens dalam pembicaraan dengan klub Saudi Pro League, Neom SC, terkait potensi transfer Benjamin Pavard pada musim panas ini. Menurut laporan FC Inter 1908, pelatih Neom, Christophe Galtier terus menekan manajemen klub agar segera mendatangkan bek asal Prancis tersebut. Awalnya, Pavard bersikeras untuk tetap bermain di Eropa dan menolak opsi hijrah ke Timur Tengah. Namun, situasi mulai berubah setelah Galtier berusaha keras meyakinkannya. Pelatih asal Prancis itu menilai kehadiran Pavard akan sangat penting dalam memperkuat lini belakang Neom yang tengah membangun skuad kompetitif untuk menyaingi klub-klub top Saudi lainnya. Meski masih berusia 29 tahun, Pavard kini disebut lebih terbuka untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Galtier memainkan peran besar dalam mendorong ex-Bayern Munich itu menerima proyek ambisius Neom.
Untuk lini belakang, fokus Inter adalah Oumar Solet. Inter Milan dilaporkan menjadikan Oumar Solet sebagai target utama mereka di penghujung bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari Fotmercato, Nerazzurri mengalihkan fokus ke bek tengah Udinese itu, setelah memutuskan untuk tidak lagi mengejar Ademola Lookman. Prioritas Inter kini adalah memperkuat sektor pertahanan, terutama dengan situasi Benjamin Pavard yang masih belum pasti. Bahkan jika bek asal Prancis tersebut bertahan, Christian Chivu tetap menginginkan tambahan amunisi baru di lini belakang. Solet dipandang sebagai opsi ideal berkat fleksibilitasnya dalam berbagai skema pertahanan. Pemain berusia 25 tahun itu juga menjadi incaran sejumlah klub lain, membuat Udinese mematok harga sekitar 30 juta euro untuk melepasnya. Here we go, Christian Aslani bergabung dengan Torino. Christian Aslani segera bergabung dengan Torino setelah kesepakatan tercapai dengan Inter Milan. Gelandang asal Albania itu pindah dengan status pinjaman, senilai 1,5 juta euro. Dalam perjanjian tersebut, Torino memiliki opsi pembelian permanen sebesar 12 juta euro yang akan aktif pada musim panas 2026. Selain itu, terdapat klausul penjualan kembali, di mana Inter akan mendapatkan 20% dari nilai transfer jika Aslani dijual oleh Torino di masa depan. Apabila sang pemain bertahan di Torino setelah 2026, ia akan menandatangani kontrak 3 tahun bersama klub Granata. Here we go, Andy Diouf gabung Inter dengan status permanen. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Lens untuk mendatangkan gelandang Andy Diouf. Pakar transfer Gianluca Di Marzio, melalui studio Sky Sport Italia melaporkan bahwa Nerazzurri akan membayar secara total 25 juta euro untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu. Inter memang tengah memburu gelandang baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Media Prancis L'Equipe merinci kesepakatan transfer ini, Inter akan membayar 20 juta euro ditambah bonus 5 juta euro kepada Lens, sehingga total nilai transfer mencapai 25 juta euro seperti yang diungkap sumber-sumber dari Italia. Sumber ini juga menambahkan bahwa Diouf telah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun bersama Nerazzurri. Kedua sumber mengonfirmasi bahwa Diouf akan segera menjalani tes medis di Milan pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025.